Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Spenduker. Jaya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Idewo Gede Erlangga Baskara. Hadir. I Gusti Kadek Agung Andika Putra. Hadir. I Kadek Dwi Saputra. Hadir. I Putu Agus Resa Aditya Pratama. Hadir. I Putu Bagus Putra Adiasa. Kemudian I Putu Sugiyarta Wiguna. I Kadek Krisna Evrilia. Hadir ya. Ni Gusti Putu Ayu Listia Mardianti. Hadir. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, jadi bersyukur hari ini kita kembali dapat bertemu dalam pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu apa yang dimaksud dengan kalor? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rima. Kalor adalah energi panas yang berpindah dan benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Betul sekali. Jadi kalor adalah perpindahan panas dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar api unggun ya. Mungkin kalian sering merasakan mengapa kita merasa panas saat berada di dekat api unggun atau saat kita berada di dekat kompor. Ada yang bisa jawab? Siapa? Angkat tangannya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Dika. Kita merasa panas atau hangat saat berada dekat api unggun karena adanya perpindahan kalor merambat melalui udara dan diserap oleh tubuhnya ya. Ya, jadi ada katanya energi panas yang diserap oleh tubuh ya melalui udara. Nah, hari ini kita akan belajar pentingnya mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Kemudian yang kedua adalah mengenal dan mengetahui contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi pembelajarannya. Yang pertama adalah perpindahan kalor. Kemudian yang kedua adalah perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, silahkan disimak video berikut. Kemudian kalian catat hal-hal penting yang kalian temui dalam video berikut ya. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda
benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi Nah, setelah menyimak video tadi, hal penting apa saja yang kalian catat? Nah, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Silakan, Ebas. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Nah, jadi perpindahan kalor adalah proses berpindahnya apa tadi? Berpindahnya energi benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Proses berpindahnya energi dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ada hal lain lagi yang penting yang kalian catat? Siapa? Ya, silakan. Ayo. Jenis perpindahan kalor. 1. Konduksi, 2. konveksi, 3. radiasi. Jadi ada tiga jenis perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, yang terakhir adalah radiasi. Nah, sekarang mari kita diskusikan contoh-contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, nanti ada satu kelompok yang ke depan untuk presentasi hasil diskusi ya. Nah, silakan diskusikan, cari contoh perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Ini nanti dicari yang contoh konduksinya apa saja, contoh konveksinya apa, contoh radiasinya apa ya. Dicari contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, yang konduksi contohnya apa, konveksi contohnya apa, radiasi apa. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Contoh konduksi, sendok logam menjadi panas saat dibakar. Baik. Contoh konveksi, air menguap saat direbus. Ya. Contoh radiasi, badan terasa panas dekat api. Badan terasa panas dekat api. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ebas. Kalau kita menjemur pakaian basah, perpindahan kalor apa yang terjadi? Nah, perpindahan kalor apa katanya yang terjadi saat kita menjemur pakaian basah? Coba, Dwi. Perpindahan radiasi yaitu kalor sinar matahari berpindah ke pakaian. Ya, jadi katanya yang berpindah itu adalah perpindahan kalor jenis radiasi. Apakah Ebas bisa menerima? Bisa. Bisa. Baik, silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke bangkunya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Windy. Mana tadi ininya ya? Sudah di situ. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Ya, jadi itu kesimpulan yang pertama. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa? Ya, silakan Amira. 3 jenis perpindahan kalor. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Jadi ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama apa tadi?
Duksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. radiasi. Nah, kesimpulan yang terakhir. Ya, silahkan Resa. Contoh konduksi, sendok besi dibakar. Contoh konveksi, membuat air panas, angin darat, dan angin laut. Ya. Contoh radiasi, api unggun, sinar matahari. Nah itu adalah contoh-contoh perpindahan kalor. Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Ya, Ibu berharap pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian tentang perpindahan kalor. Ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu ada 5 soal, silakan kalian pikirkan jawabannya, nanti Ibu tunjuk siapa yang jawab ya. Silakan dibaca dulu soalnya ya. Soal yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ya. Mana mic-nya tadi ya? Udah di sini, Bu. Sudah di situ. Ya. Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi dari benda bersuhu lebih panas ke benda suhu lebih rendah. Ke benda yang suhunya lebih rendah. Betul yang lain? Betul. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang? Ya, Listia, silakan. Sebutkan 3 jenis perpindahan kalor. Ya. 3 jenis perpindahan kalor adalah konduksi, Ya. konveksi, dan radiasi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Betul yang lain? Betul. Kita lanjutkan yang ketiga. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Siapa? Krisna. Sebutkan 1 contoh konduksi. Ya. Sendok logam menjadi panas saat dibakar. Ya. Jadi sendok katanya sendok logam akan panas jika dibakar. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, kemudian materi minggu depan kita akan belajar tentang pemoian zat. Silakan kalian baca dan pelajari buku paketnya di rumah supaya nanti minggu depan kita lebih cepat memahami tentang materi pemoian zat ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan berdiri. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.